Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fitria Tantrik Inanggi, NPM 2014151012 dari kelas Kehutanan A, Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari jurnal yang berjudul Analisis Erosi Tebing dan Konservasi Lahan Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Sungai Saria. Jurnal ini ditulis oleh Erna Juwita, Ari Zela Putra Ulmi, dan Das Rizal dalam Jurnal Penelitian Terapan Ilmu Geografi dan Pendidikan Geografi volume 5 nomor 1 Agustus 2018 halaman 18-23. Daftar isi yang pertama pendahuluan, kedua metode, ketiga hasil dan pembahasan, dan keempat kesimpulan. 1. Pendahuluan. Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan pertambahan penduduk, terjadi pula peningkatan kebutuhan lahan untuk memenuhi berbagai aktivitas pembangunan. Kalau keadaan ini terus berlangsung, maka tekanan penggunaan akan melebihi daya dukung lahan. Terjadilah degradasi lahan. Terdegradasinya lahan mengakibatkan meluasnya kerusakan lahan, terutama kerusakan lahan hutan, akibatnya semakin meluas lahan krisis terutama dalam das. Kerusakan das mengakibatkan menurunnya produktivitas lahan yang merupakan sebagian dari dampak terjadinya erosi. Erosi menyebabkan hilangnya lapisan atas tanah yang subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman serta berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air. Tanah yang terangkut akibat erosi akan diendapkan ke tempat lain dalam sungai, waduk, danau, saluran irigasi, dan sebagainya. Aliran sungai perlu mendapatkan perhatian dan pengelolaan sumber daya air yang dapat dilakukan penelusuran terhadap kerusakan lingkungan khususnya erosi. Sejauh ini, penelusuran mengenai tingkat kerusakan belum sepenuhnya dilakukan pemerintah dan masyarakat, khususnya erosi tebing sungai dan banjir. Salah satu daerah aliran sungai yang mengalami erosi tebing adalah pada daerah aliran sungai Batang Mangur, tepatnya di Nagari Sungai Saria, terjadi erosi tebing di kiri kanan sungai. Hal ini menyebabkan banyaknya sedimentasi dan perluasan badan sungai. Berdasarkan hasil observasi, diduga salah satu penyebab erosi tebing sungai yang terjadi akibat terjadinya lereng sungai yang dimiliki. Selain itu, diduga struktur tanah yang dimiliki tergolong lemah. Untuk itu, konservasi harus dilakukan baik secara fisika maupun biologi. 2. Metode. Waktu dan tempat. Waktu dilaksanakan pada tahun 2018, bertempat di Nagari Sungai Saria, Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Pariaman. Menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pengamatan dan pengukuran terhadap erosi tebing sungai. Konservasi berbasis kearifan lokal di Nagari Sungai Saria, Kabupaten Tujuh Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Data yang dibutuhkan adalah data primer, diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, data berupa hasil tes yang dilakukan untuk mengetahui tingkat erosi. Adapun data yang dikumpulkan di lapangan sebagai berikut. Datanya berupa arus sungai, kemiringan lereng, tutupan vegetasi, singkapan batuan, serta konservasi erosi berbasis kearifan lokal. Alat pengumpulan datanya yaitu berupa current method, apnea level, pengamatan observasi, dan wawancara informal. Analisis erosi tebing sungai dapat dilakukan berdasarkan data acuan yang dikemukakan oleh Herman 2012. Jadi di sini terdapat pengukuran kecepatan aliran. Ada kategorinya yaitu sangat rendah, rendah, klasifikasi sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pengukurannya bisa berupa kecepatan aliran, kemiringan lereng, vegetasi penutup lahan, dan singkapan batuan dengan masing-masing tingkatannya. 3. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu erosi tebing sungai.
Pengukuran arus sungai di Nagari Sungai Sariak menggunakan metode dengan alat current meter. Pada titik pengamatan sungai yang lurus, diperoleh hasil yang paling tinggi, yaitu 0,8 meter per detik. Sedangkan paling rendah terdapat pada sungai yang memiliki batuan. Hal ini terjadi karena pada bagian lurus, air akan bergerak lebih bebas tanpa hambatan dan memiliki permukaan yang halus. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirata-ratakan bahwa kecepatan arus ketiga titik pengamatan yaitu 0,65 meter per detik dan tergolong tingkat erosi tinggi. Pengukuran dilakukan pada siang hari dan cuaca cerah dengan mengambil 3 titik pengamatan, yaitu pada sungai lurus, berbelok, dan sungai yang memiliki batuan yang banyak. Apabila terjadi musim penghujan, otomatis kecepatan arus meningkat karena tingkat curah hujan yang tinggi. Yang kedua yaitu kemiringan lereng. Topografi yang dipertimbangkan dalam evaluasi lahan adalah bentuk wilayah atau relief dan ketinggian tempat di atas permukaan laut. Relief erat kaitannya dengan faktor pengelolaan lahan dan bahaya erosi. Sedangkan faktor ketinggian tempat di atas permukaan air laut berkaitan dengan persyaratan tumbuh tanaman. Dari hasil pengukuran di lapangan terdapat perbedaan antara titik pengamatan satu dengan pengamatan titik lainnya. Pengukuran dilakukan menggunakan alat Abney level. Kemiringan sangat terjauh terdapat pada titik pengukuran 3, sedangkan pada daerah yang memiliki kemiringan 5% yang tergolong landai terdapat pada titik pengukuran 1. Pengukuran dirata-ratakan hasil pengukurannya memiliki nilai 30%, tergolong tingkat erosi tinggi. Pada titik pengamatan 3 memiliki nilai sangat terjal dikarenakan panjang sungai yang singkat. Hal ini yang berpotensi terhadap erosi tebing sungai. Panjang lereng yang singkat dan kemiringan lereng yang sangat terjal, apabila terjadi hujan, secara otomatis material yang berada pada lahan tersebut akan hanyut di bawah air dan masuk ke sungai. Material sisa dari hanyut lahan dikatakan dengan erosi tebing sungai. Sedangkan material yang jatuh ke sungai akan berubah menjadi sedimentasi yang akan menjadikan sungai menjadi dangkal. Selanjutnya yaitu tutupan vegetasi. Vegetasi merupakan lapisan pelindung atau penyangga antara atmosfer dan tanah. Suatu vegetasi penutup tanah yang baik seperti rumput yang tebal atau rimba yang lebat akan menghilangkan pengaruh hujan dan topografi terhadap erosi. Bagian vegetasi yang ada di permukaan tanah seperti daun dan batang menyerap energi perusak hujan sehingga mengurangi dampaknya terhadap tanah. Dari pengukuran dan pengamatan di lapangan mengenai vegetasi penutup lahan yang terdapat di Sungai Sariak, khususnya di kawasan aliran sungai, didominasi oleh padang rumput yang dikategorikan kelompok sedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat dianalisis bahwa tingkat erosi di daerah aliran sungai di Nagari Sariak sedang. Pada kiri dan kanan sungai, vegetasi yang ada hanya padang rumput, sawah, dan beberapa batang barus. Padang rumput memiliki daya menahan air yang rendah bila dibandingkan dengan tanaman yang memiliki akar tunggang lainnya. Sehingga apabila arus kuat dan hujan deras, air akan mudah mengikis tebing sungai, sehingga erosi tidak dapat dielakkan. Jadi bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang selanjutnya yaitu singkapan batuan. Singkapan atau outcrop adalah batuan dasar yang masih utuh yang tersingkap, sehingga sebagai akibat adanya pengikisan oleh gaya-gaya yang bekerja pada lapisan penutupnya. Singkapan biasanya tidak menerus sehingga diperlukan suatu dasar geologi agar dapat menghubungkan suatu singkapan dengan yang lainnya, menghasilkan suatu gambaran lengkap yang menyeluruh dan utuh mengenai keadaan geologi wilayah tersebut.
Dapat dianalisis bahwa rata-rata singkapan batuan yang ada pada daerah aliran sungai di Nagari Sariak tergolong rendah dengan nilai 2,33%. Walaupun singkapan batuan rendah di dalam aliran sungai, sangat banyak dijumpai batuan dari berbagai ukuran, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Dan selanjutnya yaitu konservasi berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk tata nilai, sikap, persepsi, perilaku, dan respon suatu masyarakat lokal dalam berinteraksi pada suatu sistem kehidupan dengan alam dan lingkungan tempatnya secara arif. Erosi merupakan proses alam yang terjadi di banyak lokasi yang biasanya semakin diperparah oleh manusia, proses alam karena faktor hujan, tekstur tanah, tingkat kemiringan, dan tutupan tanah. Erosi yang terjadi di daerah aliran sungai Nagari Sariak terjadi secara alami yang disebabkan oleh faktor fisik alam. Aliran sungai yang deras akan selalu mengikis tebing sungai. Kemiringan lereng yang terjal juga mendukung erosi. Konservasi yang dilakukan secara lokal oleh masyarakat di Nagari Sungai Sariak yaitu berupa aturan dilarang mengambil material yang ada pada sungai. Pengaruh vegetasi terhadap mudah tidaknya tanah tererosi harus dilihat apakah vegetasi penutup tanah tersebut mempunyai struktur tajuk yang berlapis sehingga dapat menurunkan kecepatan terminal air hujan. Kearifan lokal yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Nagari Sungai Sariak pada prinsipnya sudah bisa meminimalisir erosi tebing sungai, tetapi belum menampakkan hasil karena konservasi secara mekanik juga harus diterapkan. Yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulannya sebagai berikut. 1. Erosi tebing yang terjadi pada subdaerah aliran sungai di Nagari Sungai Sariak tergolong sedang. Yang kedua, parameter yang digunakan dalam mengukur tingkat erosi tebing sungai adalah kecepatan aliran sungai, kemiringan lereng, vegetasi penutup lahan, dan singkapan batuan. Yang ketiga, dalam mengkonservasi erosi tebing yang terjadi, masyarakat lokal melakukan pengurangan resiko dengan kearifan lokal yang mereka punya. Dan yang terakhir, salah satu kearifan lokal yaitu masyarakat setempat yaitu menanam lahan yang kosong dengan tanaman yang memiliki tajuk dan memiliki akar tunggang. Hal ini bisa mengurangi tingkat erosi tebing di Nagari Sungai Sariak. Demikian pembahasan mengenai jurnal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.